Oke, selamat datang di channel ini. Kali ini gue mau bahas soal daily si Nightcrawls ini. Ada banyak daily atau rutinitas yang harus dilakuin buat progres. Dari main quest, kalau nggak mentok, terus ada juga quest region, ada guild order, dan juga ada dungeon. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu main quest. Nah, main quest tuh yang ini nih. Kebetulan si quest gue ini udah masuk chapter 19. Yang ketiga, lawan bos. Nah, ini gue mentok nih. Karena equip masih biasa aja, masih ijo-ijo, ya kan? No, masih standar dari NPC ijo. Tuh, ini juga bahkan masih ada yang belum warna ijo. Plusnya juga standar, masih plus 3. Ya kan, mentok plus 3 nih di sini, mentok plus 3. Ini gue diplusin karena nggak ada bahannya juga, dan percuma juga kalau bisa diplusin. Terus juga ini hoki nih bisa plus 3 lumayan, padahal dia mentoknya cuma plus 1. Kalau misalnya plus 2 bisa cancel kan, bisa gagal. Nah, ini juga belum ada refinement lagi, ini belum kebuka. Terus ini juga baru 1, ini 3. Jadi main quest gua itu mentok di sini. Ada sih caranya, cuman harus lari-lari, cuman gue belum bisa aja. Nanti moga aja besok atau lusa gue udah kelar nih. Nanti gue bagi tipsnya kalau misalnya gue udah nyampe atau bisa. Nah, berikutnya ada quest tarik kita keluar dulu. Berikutnya kita ada quest region. Nah, itu dari mana? Sama dari sini juga quest. Di sini kan ada side. Nah, kalau side ini belum gue kerjain, udah nyampe chapter 10 versi 2. Nah, ini belum gue kerjain. Nah, di sini nih dailynya. Dia ada 3. Nih kalau region dia ada 3. Ada Bastium, Celano, sama Aphelios. Nah, kalau ini kan levelnya 50, kita belum cut jelas karena kita masih level 37. Nah, kita lihat di sini. Bastium ada dari 30 sampai 34. Nah, ini boleh diambil nih. Oh. Ini yang bakal kita kerjain. Per hari maksimum 30. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini juga nih. Ini 36 boleh. 39 boleh. Tapi kalau bisa cari party. Karena di sini yang paling penting itu bukan damage. Nih, ini kan ada damage, ada def, ada ACC. Yang paling penting itu ACC atau akurasi. Nah, terus juga level. Kalau di atas lu masih 2 level, itu oke lah. Tapi kalau misalnya udah di atas, misalnya 37 tapi lawan yang 39 40 itu agak susah karena miss-missan terus. Kalau misalnya ACC lu gede, itu lain cerita. Equip bagus itu juga bisa lain cerita juga. Nah, cuman gue saranin untuk lawan monster itu di level 2 level di atasnya aja gitu. Nah, ini dikerjain nih. Ini semua tampilannya bakal begini. Nah, jadi yang ini karena merah lawan bos ya. Kalau enggak dia warnanya kayak putih kayak begini nih. Nah, ini adalah main quest. Terus yang ini daily, tapi yang sesuai dengan tuhnya. Nah, ini ada daily region. Fungsinya buat apa? Buat ini nih. Mana ya? Nah, ini nih fungsinya. Setiap kali kita naik poinnya, kita bakal dapat tambahan. Nah, gue udah di sini nih, grade 5 silver. Poinnya di sini ngeliatnya. Nah, di sini 448, berarti gue butuh 53 lagi buat naik ke selanjutnya di grade 4. Sorry, 4 ini nih. Iya bener, 4. Dapat XP 7%, PvE damage reduction 2, sama PvE akurasi 2. Itu. Jadi harus kerjain maksimal ya. Kalau lu kuat boleh 30 nih. Maksimal 30. Cuman yang bisa gue lakuin kayaknya cuma 12 doang per hari. Karena level ya. Cuman nggak apa-apa juga. Nah, ini totalnya 140, 140 sama kok, rata-rata 140 kecuali yang ini 160. Ini kayaknya level 35 ke atas ya, itu baru 160. Kalau di bawahnya masih 140-an. Oke. Itu tadi fungsinya si daily region quest. Gitu, biar kita dapat XP juga di tambahan nih, buff-buff tambahan lumayan kan.
Terus juga ada achievement juga kalau misalnya kita di sini nih. Mana ya? Adventure. Nah, ini. Kita ngalahin dapat achievement ini buat nambahin status. Lumayan juga. Nah, berikutnya ada guild order. Nah, ini khusus yang punya guild, dan guild di sini wajib ya. Jangan sampai enggak. Nah, ini dia nih. Ini sehari ada 5 kali. Sehari 5 kali. Macam-macam. Ada yang di Battlefront, ada yang di Special Dungeon. Berarti itu di dungeon. Ada yang regular dungeon, harus dilihat juga. Terus ini ada Principality of New Trieste. Berarti di field kayak begini. Field santai kayak begini. Nah, lu bisa apa namanya? Mana sih tadi? Ah, ini dia. Guild order ini lu bisa refresh. Sekali refresh 12.000. Kalau misalnya nggak bisa refresh atau misalnya lu punya goldnya sedikit, ya udah. Yang sekiranya lu bisa aja. Tapi kalau misalnya ada yang begini, mending kayak gini nih. Kalau saran dari gua, begitu lu ambil yang 800 ini lawan monster biasa, lu pindah ke level 1 biar gampang ngehitnya. Lebih cepat kelar. Sehari 5 kali. Nanti dapat ini nih. Nah, box ini isinya apa? Kita lihat. No. Sesuai dengan job yang atas nih, kita bisa dapat senjata ungu. Secondary weapon ungu, senjata kedua. Atau bahan-bahan gini. Bahan ini buat apa? Bisa buat collect nih kayak gini nih. Nah, ini gue dapet nih barusan. Register dulu. No, gear-gear kayak gini nih wajib di collect. Karena buat apa? Balik lagi. Status tambahan. Ada yang ACC, ada max MP, max HP, PvE akurasi, magic evasion, melee evasion, PvE bonus damage, PvE damage reduction. Banyak lah. Ini harus dikerjain nih. Ada yang plus 0, kayak ini plus 0. Atau yang plus 7, plus 5 yang harus ditempa. Nah, jadi gimana kalau misalnya daily itu kita harus ngapain? Beli yang ada di sini. Nah, ini nih sebenarnya wajib nih dibeli. Cuman ya karena gue belum punya banyak gold, jadi ya udahlah seperlunya aja. Tapi kalau misalnya lu nggak sayang sama gold lu, nah lu bisa beli ini nih. Ini per hari 15.000 kali 10 berarti 150.000. Ini 300.000. Ini satunya 100.000 jadi 500.000. Banyak lah jadinya. Ini buat dungeon boleh kalau misalnya mau, atau ini buat buff nggak apa-apa. Yang paling wajib sih ini. Ini salah satu yang harus kita lakuin daily. Kenapa? Kali aja kita hoki. Dari gold nih bisa dapat yang hijau, ya kan? Terus ungu. Itu yang ini buat senjata. Yang ini buat mount atau kendaraan. Buat di sini nih. Nah, ini kali aja kita dapat yang hijau, terus kita bisa combine, ya kan? 4 harus masing-masing 4. Misal lu punya ini 4 di combine, punya ini 4 di combine. Bisa jadi yang ini nih. Nah, biru nih setidaknya. Nanti kalau lu punya 4 biru bisa jadi naik ini. Kali aja lu hoki bisa dapat yang ini. Cuman ya kecil banget memang, 0, sekian lah chance-nya. Sama juga sama weapon ini. Nah, ini kita bisa combine. Kalau misalnya dapat nih kita combine. Nah, ini belum bisa karena 33 kan. Ini 3, ini cuma baru ada 1. Dan dia kalau misalnya lebih kita bisa taruh di collect. Nah, ini barusan gua dapat nih. Ah, status tambahan naik tuh 30. Lumayan. Kayak gitu. Terus questnya belum kelar. Itu yang tadi. Dari si quest ini. Ini lagi. Dari sini nih. Good order. Nah, terus dapat lagi ini. Black ink. Black ink ini buat apa? Buat jurnal. Nah, ini yang pakai ink. Ini yang pakai ini nih. Bulu ini. Sini yang pakai kertas. Fungsinya apa? Nih. Karena kita masih belum capai minimumnya, jadi kita yang aktif ini belum. Walaupun sebenarnya bisa nih dilihat dari sini nih. Oh, kalau misalnya di atas 5% ke atas lu dapat segini. 15% ke atas lu dapat tambahan ini. 40% ke atas ini nih, setiap ini kan gue baru 28 ya. Jadi harusnya ini bisa, cuman ini merah, nggak bisa. Kenapa? Karena dari sini. Nah, grade gua baru 1. Sedangkan harus masuk ke grade 2 nih kayak ini nih yang lain-lain nih. Itu. Oke. Itu tadi daily yang ada di guild.
Berikutnya ada dungeon. Nah, ini dia nih. Dungeon di sini ada 5. 1 2 3 4 5. Yang ini nih, 3 ini nih, Land of Prosperity, Forest of Training, sama Sankona Ruins. Itu selalu reset setiap hari jam 3 pagi. Cuman di sini OTC kan, kalau kita kan GMT plus 7 ya. Ini selalu reset jam 3 pagi. Ini buat apa? Buat gold, jelas. Ini nih, Morion yang penting. Morion buat apa? Buat nanti kita crafting. Nih. Tuh. Crafting senjata butuh Morion. Ya kan? Terus ini sama, butuh pakai Orion juga. Morion, sorry. Dan ini gunanya buat crafting. Nah, banyak banget yang bisa kita buat di sini, terutama senjata. Nah, ini senjata butuh, terus skill juga butuh. Skill book, terus ini juga butuh nih buat kita bikin yang lebih bagus lagi. Contohnya kayak gini. Nah, ini escalation, Arcane of Escalation ada di sini. Nah, ini semua butuh Morion. Sehari kalau hoki bisa dapat 3. Kalau ampas ya nggak dapat sama sekali. Tapi kadang minimal 1 sih udah dapat sih untuk dungeonnya ini. Nih. Nah, dia ada 4 area. Level 30, 40, 50, 60. Di sini bebas PK. Jadi lo aman nggak bakal di PK. Nah, tetap ini sesuai level ya. Kalau misalnya lo 40, jangan sekali-kali ke 40 karena percuma. Kayak mis-misan gitu lebih banyak. Itu, dan setiap masuknya itu kita harus bayar 3.000 gold, 5.000, 9.000 sampai 15.000 kalau udah di level mentok. Nah, berikutnya ada Forest of Training. Nah, ini dia dapetin box. Atau lu bisa dapat diamond. Caranya gimana? Ke request, dungeon request. Nah, ini kan banyak nih. Nah, ada request kan. Tapi kita harus ke kota. Nah, kita harus ke bulletin board atau namanya request station. Kita coba nih, sehari berapa kali ya? Harusnya 3 sih. Nah, ini kan ada di 30 forest area. Kita kan bisa cuma di 30 area 1 kan. Area 2 belum bisa. Area 1, modalnya 1 diamond. Nah, setelah itu kita pencet. Kalau udah beres, kita bakal dapat 10 diamond. Jadi sehari itu kita bisa dapat 27 diamond dari sini. Buat yang free to play lumayan. Nah, cuman kalau belum ada modalnya, misalnya nggak ada diamond nih, gimana cara dapetin diamondnya? Macam-macam, bisa jadi jualan barang. Nih kayak gini-gini kan ada yang bisa dijual. Nah, kayak begini dijual kan modalnya cuma 1 ya. Mungkin ada 1 barang yang laku, lumayan nih. Ini kan juga bisa dijual tuh 10 kali aja laku. Jadi buat modal atau top up yang kayak gini. Kan biasa suka ada tuh serangan fajar tuh, mulai dari $1, $5, sampai puluhan dolar kan. Mending yang murah-murah aja kalau misalnya mau top up dikit. Ya free to play tapi tipis-tipis nggak apa-apa lah. Asal jangan terlalu memaksakan ya. Nah, itu dungeon yang ini tadi. Nah, box ini dapatnya apa? Nih dia nih. Sama bahan buat ngecraft. Macem-macem. Ini kita butuh buat craft senjata, ini juga. Semuanya nih kepake nih. Cuman sehari paling dapat ya kalau misalnya hoki bisa dapat 2-3 lebih lah. Biasa sih 2 atau 3 gitu kan. Ini juga sama. Ini masih sama yang tadi, 30, 40, 50, 60. Ini reset 3 ini nih. Reset setiap jam 3 pagi. Nah, terus apalagi dungeon berikutnya? Ada Irleta Temple. Ini dungeon mingguan. Reset setiap hari Senin jam 3 pagi. Nah, jadi sebelum jam 3 pagi hari Senin, lu masih bisa tuh ada waktu 1 minggu buat ngeberesin ini. Di sini ada 7 jam kalau nggak salah. 7 jam apa 8 jam gitu, gue lupa. Berapa yang nggak ada ininya sih? Oh, iya benar. Tapi nggak juga. Ya intinya gitu, ini sekitar 7 jam kalau nggak salah. Nah, ini dapat apa? Sama.
buat nempa juga. Ini juga, ini buat nempa, ini buat ngecraft, sama juga semuanya. Nah, kalau di sini itu nggak free PK. Lu bisa di PK sama siapapun. Entah sama teman sendiri, satu server, atau server lain. Kalau nggak salah ini bisa server lain juga deh masuk. Itu sama, cuman harganya lebih mahal. Kalau di PK kita ya masuk lagi, bayar lagi, masuk lagi, bayar lagi. Jadi gue saranin kalau yang ini per hari 2 jam lah. Kalau nggak 1 jam atau 1,5 jam cukup lah. Gitu. Jangan dipaksa AFK di sini. Kalau mau AFK mending di field luar, jangan di sini. Kalau di sini rugi. Nanti yang ada lu malah mati terus. Nah, berikutnya Sun Kona Ruins. Ini fungsinya buat apa? XP, bener. Yang kedua, ini nih yang penting nih, weapon proficiency. Nah, harganya lumayan. Ini juga sama. Ini bisa di PK nih. Dua ini bisa di PK. Jadi hati-hati. Tapi biasanya sih aman. Dia jarang ada PK-PK. Kalau ada ya lagi sial aja lu. Fungsinya buat apa? Kita buka di sini. Weapon proficiency. Nah, di sini ada level-levelnya. Punya gue udah level 5. Jadi ini buff tambahannya atau status tambahannya dari rank akurasi, HP regen, range damage, max HP, range crit, sampai banyak tuh. Nah, makin kesini jelas mainnya agak lama. Nah, dari 10 ini, kalau nggak salah ya, dari level 10 ini, kalau misalnya udah level 10, lo nanti bakal dapat ini nih. Skill trait. 1 mungkin. Skill trait ini buat apa? Buat nge-enhance atau nambahin status dari skill lo. Misal yang ini butuh 4. Buat nambahin damage. Ini kurangin cooldown. Ini nambah skill akurasi tambah 3. Lu bisa milih gitu. Mau yang mana? Semua sama. Ini mau pilih yang mana? Bebas. Nggak bisa pilih dua-duanya kayaknya sih. Iya, nggak bisa pilih dua-duanya. Harus salah satu. Nah, ini juga tuh PvE mau bonus damage 5 atau 4 ya kan. Ini juga ada remove push effect kayak gitu-gitu. Increase damage ya kan. Macem-macem. Nah, ini 30. Berarti kemungkinan kita nggak bisa milih semua. Hanya yang kita perluin aja. Gitu. Poinnya cuman 30. Tapi nggak tahu, karena gue kesini belum dapat kan. Nah, cara naikin ininya gimana? Pertama, ke dungeon tadi, Sun Kona Ruins. Ya kan, di dungeon ini. Di sini nih. Atau, ya udah pakai senjatanya aja. Jangan gonta ganti. Di sini untungnya sih nggak bisa gonta ganti ya. Jadi, punya kita tuh aman gitu. Bisa dipakai terus. Tuh. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang spesial ini, ini itu 8 jam setiap minggunya. Jadi dari Senin sampai Minggu itu ada waktu 8 jam. 10 jam, sorry. 10 jam ya kalau nggak salah. Ini 10 jam ya, mana ya? Nggak ada infonya ya. Punya gue sisa segini. Ntar. Iya, ini kalau nggak salah 10 jam per minggunya. Jadi kalau bisa dicicil 2 jam sehari. Boleh. Biar gak gampang, agak susah gitu kan. Jadi kalau misalnya lu sisa nih udah sisa 2 hari kan harus 5 jam di dalam. Kalau di sini rusuh banget nih. Rusuh banget. Karena di sini kita bisa dapat equip. Nih, tuh. Ada 1 2 3 sesuai dengan ini. Kalau gue kan ada udah level 37, gue bisa di sini. Nanti bakal dapat ini nih. Ini dari equip bos, ungu. Bosnya nanti ada di tengah. Ada juga yang biru. Nah, ini senjata apa segala macam. Nah, ini buat apa namanya? Kalau ada bukunya kayak gini itu buat achievement biasanya. Buat codex atau collect kalau di sini. Nah, lo bisa pilih sesuai dengan job lu mau apa. Di sini monsternya ada 4. Itu masing-masing udah mewakili ininya, jobnya masing-masing. Gitu. Makin gede levelnya, makin bagus. Tuh bisa dapat ini. Ya kan? Ini bosnya. Oh. Mantep banget ini. Waduh. Makin kesini makin bagus. Cuman ya levelnya juga makin gede kan. Oh. Udih. Ngeri. Ini dungeon dropannya.
hati-hati di sini banyak PK dan bisa rusuh banget. Jadi gue saranin kalau misalnya lu pas senggang atau misalnya di sininya senggang, lu kerjain. Kalau misalnya enggak, ya udah lu mending di field aja. Bahaya soalnya. Nanti di PK-PK terus sekali masuk 13.000 coy. Duit lu habis ntar. Nah, itu aja kurang lebih daily-nya. Jadi daily-nya tuh ada 4 ya. Pertama main quest. Nah, tuh dapat diamond 10. Lumayan. Kita bisa keluar dulu. Mari kita beresin yang daily-daily tadi dulu aja. Nah, ini kan ada banyak nih. Kita beresin daily-daily dulu aja ini kayak gini nih. Beresin sampai beres. Setelah itu kalau ada senggang side quest. Terus kalau misalnya main quest sudah serasa kuat, lanjutin. Kalau enggak jangan, karena di sini juga sumber gold sama XP paling gede itu di main quest. Side lumayan. Daily ya lumayan lah. Nggak terlalu ini banget, cuman wajib dikerjain sih. Kalau nggak sayang. Itu kadang di sini kita bisa dapat dropan, di sini kita dapat gold gitu kan. Terus juga dapat tambahan buff ya kan. Nih kayak gini nih. Ini bukan buff sih, status. Cuman sayang aja kalau misalnya dilewatin. Gitu. Oke, jadi itu tadi totalnya. Ada 4 main quest, quest region daily, good order, sama dungeon. Nah, itu semua tuh ngaruh buat progres si karakter kita. Itu. Jadi kurang lebih sehari kita berapa ya untuk habisin waktu di sini? Lumayan lama sih. Dungeon sendiri ada 3, berarti udah 3 jam. Ya kan? Kayak gini, kalau misalnya mau dicicil ini 2 jam, 2 jam, 7 jam udah kayak kerja. Belum quest kayak gini ini bisa sejam sendiri nih. Ya kan? Total, wow. Sehari berarti sekitar 8 jam yang harus kita kerjain. Tapi kalau santuy. Kalau enggak, misalnya mau cuman tanpa dungeon yang ini boleh, cuman progresnya mungkin agak sedikit lambat daripada yang lain, gitu aja. Dan usahain kalau ngelakuin kayak gini nih, daily, jangan sendiri. Tapi sama temen nih, ini misal ada nih, kita party aja semuanya. Jadi biar kehitungnya cepet. Dan kalau misalnya kehitungnya cepet, otomatis quest lebih kelar. Gitu kan, lebih cepet kelarnya. Oke, kalau gitu, kita aja penjelasan singkat untuk daily-nya di Nightcrows ini. Semoga bisa membantu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.